mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia? Siap. Ulangi lagi. Sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia? Siap. Berapa siap? 100% siap. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita hari ini dan agar kegiatan kita diberkati, marilah kita awali dengan berdoa. Saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri. Marilah kita siap berdoa dalam mendoa. Salam Maria. Salam Maria. Terpujilah Engkau di antara perempuan, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan kami kemudian dan lembah kami. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah mengawali kegiatan kita pagi ini dengan berdoa. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Versi hadir? Hadir. Asti? Hadir. Senia? Hadir. Desi? Hadir. Bona? Hadir Bu. Rizka? Hadir Bu. Titin? Hadir Bu. Faldo? Hadir Bu. Jeris? Hadir Bu. Ari? Hadir Bu. Ibu? Hadir Bu. Ni? Hadir Bu. Bunga? Hadir Bu. Oke. Baik, terima kasih anak-anak karena kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk sama-sama berada di kelas ini untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, hari ini kita melanjutkan kegiatan kita pada pertemuan yang pertama. Kita masih belajar tentang teks prosedur. Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Saya ya Bu. Oke, coba Siska, apa yang kita pelajari pada minggu lalu Siska? Materi pada minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-cirinya adalah 1. Berisi langkah-langkah. 2. Menggunakan kalimat perintah, saran, larangan. 3. Disusun secara sistematis. 4. Bersifat aktual dan akurat. 4. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Oke, tepuk tangan untuk Siska. Luar biasa Siska. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Pona. Materi minggu lalu tentang tujuan dan struktur teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat mengikuti sebuah proses dalam melakukan sesuatu. Strukturnya adalah 1. Judul, 2. Bahan atau alat, 3. Langkah atau tahapan, dan 4. Kesimpulan. Oke, tepuk tangan untuk Pona. Baik, terima kasih untuk kedua teman yang sudah mengingatkan atau menjelaskan kembali apa materi kita pada pertemuan yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada materi inti. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana mendaftar kata dan kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Setelah itu, setelah kalian bisa mendaftar kata dan kalimat, kalian mendiskusikan contoh teks prosedur dilihat dari ciri-ciri teks prosedur dan kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi pada kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu ada KD, KD-nya 4.5. Ini sudah masuk pada KD keterampilan. Menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik, tarian daerah, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang pertama itu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Yang kedua, mendiskusikan contoh teks prosedur dilihat dari ciri-ciri teks prosedur. Setelah itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada
kegiatan kita pada pagi hari ini. Setelah mengikuti penerapan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik mampu mendaftar dan mendiskusikan jenis kalimat dalam teks prosedur serta menjunjung tinggi nilai religius, kerjasama, dan tanggung jawab serta percaya diri. Jadi pada kegiatan ini kalian diminta untuk bisa mendaftar dan juga mendiskusikan seperti apa itu jenis-jenis kalimat dalam teks prosedur serta menjunjung tinggi nilai religius, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Oke, kita masuk pada materi inti. Hari ini kita mempelajari tentang penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Ada berapa penggunaan bahasa dalam teks prosedur? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Penggunaan kalimat perintah. Yang kedua? Penggunaan kalimat syarat. Yang ketiga? Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Dan yang keempat? Penggunaan kata konjungsi atau kata penghubung. Oke, pintar, tepuk tangan dulu. Jadi, yang kalian sebut itu adalah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama, penggunaan bahasa dalam teks prosedur yang pertama itu adalah penggunaan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah, Eris? Kalimat perintah adalah kalimat berisi perintahan dengan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Oke, kalimat perintah itu adalah kalimat berisi permintaan dengan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Itu definisi dari kalimat perintah. Sedangkan ciri-ciri kalimat perintah itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama apa? Memakai partikel katakan. Yang kedua? Diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga? Intonasi pada bagian kedua kalimat naik atau tinggi. Oke, itu ciri-ciri dalam kalimat perintah. Yang pertama, memakai partikel la atau kan. Partikel la misalnya ambillah, sedangkan kan itu misalnya masukkan, tiriskan, Oke, ada akhiran kan di dalamnya. Yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Terus contoh kalimat perintah dalam teks prosedur, misalnya yang pertama, coba Nia. Aduklah hingga merata agar semua bumbu tercampur. Aduklah hingga merata agar semua bumbu tercampur. Yang kedua, coba Bunga. Bukalah tutupan kaleng secara perlahan agar tidak tumpah. Ya, bukalah tutupan kaleng secara perlahan agar tidak tumpah. Yang ketiga, coba Eman. Tutuplah dengan rapat agar isi perut dapat bertahan dengan lama. Oke, tutuplah dengan rapat agar isi produk dapat bertahan dengan lama. Tepuk tangan dulu. Jadi, di dalam itu termasuk dalam contoh kalimat perintah dalam teks prosedur. Setelah penggunaan kalimat perintah, ada penggunaan kalimat syarat. Coba ini kau definisikan apa maksud dari kalimat syarat dalam teks prosedur. Buka maskernya. Kalimat saran adalah sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seorang kepada orang lain yang berisi mengenai opini maupun harapan atas suatu hal. Oke, kalimat saran adalah sebuah kalimat yang diungkapkan seseorang kepada orang lain yang berisi mengenai opini atau pendapat maupun harapan akan sesuatu hal. Kalimat saran ini biasanya terdapat kata penanda seperti yang pertama apa di situ? Yang kedua, harusnya. Yang ketiga, lebih baik. Dan yang keempat, usahakan. Jadi itu termasuk dalam contoh kalimat saran. Nah, contoh kalimatnya apa? Coba yang di sebelah ini, kau baca contoh kalimat sarannya. Contoh kalimat saran dalam teks
sayur bebas. Usahakan menggunakan sayur bebas pestisida sebagai hiasan dan lalapan pelengkapnya. Iris, belajar lagi di rumah atau kamu baca Iris. Ada kata usahakan di situ. Usahakan merupakan contoh kalimat sarane. Yang ketiga coba Siska. Perlu diingatkan rasa nasi yang baik, yakni nasi yang tidak terlalu lembek. Oke, perlu diingatkan bahwa nasi yang baik, yakni nasi yang tidak terlalu lembek. Dan yang terakhir, ada contoh yang terakhir, sebaiknya haluskan bumbu sampai benar-benar halus. Jadi, ini semua termasuk dalam contoh kalimat dalam teks prosedur. Setelah penggunaan kalimat saran dalam teks prosedur, ada penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Coba versi, kau definisikan apa yang dimaksud dengan keterangan cara dalam teks prosedur. Keterangan cara untuk memberikan informasi tentang bagaimana cara membuat sesuatu. Oke, keterangan cara itu adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana cara melakukan atau cara membuat sesuatu. Contoh kalimatnya seperti apa versi? 1. Bungkuslah adonan dengan rapat. Iya. 2. Buat isi kue dengan cara mencampur potongan buah dan selai. 3. Talikan rafia dengan cara menyilang. Yang pertama, contoh kalimatnya adalah bungkuslah adonan dengan rapat. Caranya itu adalah dengan rapat. Yang kedua, buat isi kue dengan cara mencampur potongan buah selai. Sedangkan keterangan caranya itu ada kalimat dengan cara mencampur potongan buah dan selai. Sedangkan contoh yang ketiga, talikan rafia dengan cara menyilang. Keterangan caranya di situ ada kalimat dengan cara menyilang. Setelah keterangan cara, ada keterangan alat. Coba Andi, kau definisikan apa yang dimaksud keterangan alat dalam teks prosedur. Keterangan alat untuk menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan. Oke, keterangan alat itu adalah untuk menjelaskan alat apa saja yang digunakan pada sebuah kegiatan, khususnya dalam contoh teks prosedur. Contoh kalimatnya apa, Mona? Yang pertama, buka maskernya. Para perajin membatik tulis menggunakan canting. Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Para penebang kayu itu menebang pohon menggunakan gergaji mesin. Oke, jadi itu termasuk dalam contoh keterangan alat. Alatnya yang pertama, kalimat yang pertama ada canting, yang kedua ada alat jahit tradisional, dan yang ketiga gergaji mesin. Setelah keterangan alat, ada keterangan tujuan. Coba nih kau definisikan maksud dari keterangan tujuan dalam teks prosedur itu apa? Untuk menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk supaya dan agar. Oke, keterangan tujuan itu untuk menambahkan informasi. Misalnya menggunakan kata untuk, kata supaya, dan agar. Contoh kalimat ini. Malam jangan terlalu Panas. agar tidak merusak kain batik. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain batik. Keterangan tujuannya di situ ada pada kata agar. Terus yang kedua, kalimat yang kedua, coba ini. Supaya memperoleh hasil yang baik, sebaiknya ditambahkan mentega dalam adonan. Oke, supaya memperoleh hasilnya baik, sebaiknya ditambahkan mentega dalam adonan. Jadi keterangan caranya itu ada pada kata supaya. Oke, yang terakhir, menggunakan kata konjungsi atau kata
cetak hingga membentuk persegi panjang. Kata konjungsinya itu atau penghubungnya itu ada pada kata setelah. Oke, sampai di sini sudah bisa paham? Sampai di sini sudah paham? Sudah? Semangat sedikit kak masih pagi ini. Sampai di sini sudah paham? Ada pertanyaan? Ada? Tidak. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkan. Oke, di sini Ibu akan menampilkan video atau contoh teks prosedur dalam bentuk video. Kita sama-sama perhatikan ke layar. Oke. Jadi, setelah kalian menonton atau melihat video yang ada di layar, tugas kalian sebentar, saya sudah bagi kalian dalam bentuk kelompok atau sudah duduk dalam bentuk kelompok. Tugasnya kalian itu mendiskusikan mana kalimat perintah, mana kalimat syarat, mana yang termasuk dari keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, dan kata konjungsi yang ada di dalam video tersebut. Oke. Jadi sekarang perhatikan ke layar. Selamat pagi teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membagi tips atau langkah-langkah cara membuat kue serabi yang empuk, lembut, dan pastinya juga enak. Kue serabi ini merupakan kue khas orang Flores Manggarai yang banyak disukai oleh kalangan masyarakat Manggarai, terutama untuk kaum lansia. Karena kue serabi ini merupakan kue tradisional pada zaman dulu. Jadi di sini saya ingin membuatnya kembali dengan langkah-langkah yang sangat sederhana dan bahan-bahannya juga sangat sederhana. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan serta takarannya masing-masing. 500 gram tepung beras, 200 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir yang akan kita larutkan, 150 gram mentega, minyak goreng, ditambah dengan 2 butir telur, setengah sendok makan vanili, 1 sendok makan tadi, dan susu coklat 2 saset sebagai penambah rasa dari kue serabi. Oke teman-teman, pertama-tama kita campurkan tepung beras, tepung terigu, 1 sendok makan vanili, setengah sendok makan vanili, setelah semuanya tercampur, kemudian aduk-aduk sampai semua bahan tercampur. Di sini saya tidak menggunakan mixer ya teman-teman, saya hanya menggunakan tangan. Pastikan tangan kita sudah bersih ya teman-teman. Setelah semua adonannya tercampur rata, selanjutnya tuangkan larutan gula sedikit demi sedikit. Teman-teman, setelah adonannya kita siapkan, langkah selanjutnya adalah kita siapkan panci untuk menggoreng, lalu panaskan minyak goreng. Di sini kita menggunakan api yang kecil ya teman-teman.
Gorengnya benar-benar panas. Tuangkan adonan ke dalam panci. Kita kecilkan apinya ya teman-teman. Setelah itu kita tutup menggunakan tutupan panci. Oke teman-teman, rupanya sudah masak. Oke teman-teman, setelah semua adonannya digoreng, jadi hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita taburkan dengan cepat. Sepertinya teman-teman, susu coklat ini untuk menambah rasa manis dari kue serabi dan untuk mempercantik kue serabinya. Itu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Oke, kita sudah sama-sama menonton contoh dari video teks prosedur. Video di dalam menjelaskan tentang apa sih Kak? Tentang cara membuat kue serabi. Kue serabi itu makanan khas dari daerah kita, yaitu Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Oke, selain video, ibu di sini menulis dalam bentuk tulisan. Jadi, ibu minta salah satu dari kalian untuk membantu ibu membacakan teks prosedur dengan judul cara membuat kue serabi makanan khas Manggarai Flores. Coba ini saya minta teman-teman. Cara membuat kue serabi makanan khas Manggarai Flores. Kue serabi adalah kue khas dari daerah Manggarai Flores yang banyak disukai oleh semua kalangan masyarakat Manggarai. Kue serabi biasanya dihidangkan pada saat acara penting seperti antar belis, pernikahan penting dan lain-lain. Resep kue serabi diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Berikut ini langkah-langkah dalam membuat kue serabi. Bahan: 50 gram tepung beras, 40 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, setengah sendok makan kerutan, 150 gram mentega, 2 butir telur, setengah sendok makan vanili, dan 1 bungkus susu dan kopi. Oke, lanjut. Ini aku baca langkah-langkahnya. Langkah-langkah: 1. Campurkan tepung terigu dan tepung beras lalu diaduk agar merata. 2. Masukkan 1 sendok lagi dan vanili dalam tepung terigu dan tepung beras yang sudah dicampur. 3. Ikat dalam kocok telur bersama gula dan mentega sampai halus agar hasilnya lembut dan empuk. 4. Bagian campur tepung dan telur yang sudah dikocok bersama mentega dalam satu badan. Sebaliknya diaduk sampai merata agar terlihat ada adonan yang lembut. 5. Masukkan ke dalam adonan. 6. Biarkan adonan sampai mengembang. 7. Apabila adonan sudah mengembang, silakan digoreng. 8. Sebaiknya menggunakan api kecil saat menggoreng dilakukan. 9. Sajikan kue serabi saat masih hangat, paling nikmat ditemani susu hangat. Oke, tepuk tangan untuk jadi yang teman kalian baca di dalam buku itu termasuk dalam contoh teks prosedur. Baik, tadi ibu sudah menampilkan contoh video dan juga yang baca teman-teman kalian tadi. Sekarang saya minta tugas kalian itu menentukan dalam video tersebut, video tentang cara membuat kue serabi makanan khas Manggarai Flores, pada kalimat mana yang termasuk kalimat perintah
kue serabe, makanan khas Manggarai Flores. Oke, kelompok mana? Siapa yang bisa menentukan kalimat perintah dalam contoh teks tersebut? Saya Oke, versi dari kelompok berapa versi? kelompok 1. Kelompok 1, coba silakan. Kalimat perintah dalam teks prosedur cara membuat kue serabe. 1. Campurkan tepung terigu dan tepung beras. 2. Aduklah secara rata. 3. Masukkan susu bubuk ke dalam adonan. 4. Masukkan 1 sendok makan ragi dan vanili. Kelompok 2, oke, silakan nih. Kalimat saran dalam teks prosedur cara membuat kue serabe. 1. Sebaiknya campurkan tepung dan telur yang sudah digocor dalam satu badan. 2. Sebaiknya menggunakan api kecil saat menggoreng alat yang gosong. Selanjutnya, kelompok 3 yang belum coba kelompok 3 kalian tentukan mana yang termasuk dalam keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur cara membuat kue serabe makanan khas Manggarai Flores. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan pada teks prosedur cara membuat kue serabe. 1. Keterangan cara. A. Aduklah tepung beras dan tepung terigu secara Sudah Bu. Oke. Keterangan caranya tadi apa? Coba ulangi lagi. keterangan cara. A. Aduklah tepung beras dan tepung terigu secara merata. B. Kocok telur, mentega dan gula secara halus agar hasilnya lembut dan empuk. Oke. Terus keterangan alatnya? Keterangan alat. A. Membuat kue serabe menggunakan satu badan. B. Menggoreng serabe menggunakan kuali dan kompor. Selanjutnya, setelah penggunaan keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan, yang terakhir penggunaan kata konjungsi atau penghubung dalam teks prosedur. Siapa yang bisa? Saya. Oke, versi lagi, ayo. Penggunaan kata konjungsi atau penghubung dalam teks prosedur cara membuat kue serabe. 1. Campurkan tepung terigu dan tepung beras. 2. Masukkan 1 sendok makan ragi dan vanili dalam tepung terigu dan tepung beras. Oke, sudah? Sudah. Ya, ada kata konjungsi dan juga konjungsi setelah. Baik, sudah tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Sampai di sini sudah bisa paham? Sudah? Sudah? Tanya lagi, sampai sini sudah bisa paham? Sudah. Sudah. Ada pertanyaan? Ada? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dalam LKPD tersebut, Ibu sudah menulis 3 contoh teks prosedur. Kalian mengerjakan itu satu-satu. Kelompok 1 lain, kelompok 2 lain, dan juga kelompok 3 lain. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan mengerjakan soal yang ada di dalam LKPD. Ibu sudah menulis dengan langkah-langkah atau cara mengerjakannya. Sudah ditulis di dalam LKPD. Silakan. Ibu memberi waktu 15 menit untuk mengerjakan soal yang ada di dalam LKPD.
kami akan membahas jenis kalimat dalam teks prosedur cara membuat bubur Manado. Kalimat perintah 1. Campurkan nasi, jagung, ubi, dan serai. Kalimat saran. Sebaiknya tambahkan bawang putih yang sudah digoreng dan garam kemangi agar bubur lebih enak dan halus. 2. Tambahkan 1000 ml air. Kalimat saran. Sebaiknya disajikan bubur dengan bahan pelengkap seperti kerupuk. 3. Tambahkan 250 ml air. Oke, sudah kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini permintaannya, Chelsea, ibu yang pegang. Oke, kelompok 2 silakan. Baca dulu kalimat perintahnya, lalu kalimat sarannya, Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan membahas jenis kalimat dalam teks prosedur cara menggunakan mesin cuci. Kalimat perintah 1. Taruh pakaian yang akan dicuci ke dalam mesin cuci. 2. Isi air secukupnya. 3. Buang air cucian dengan memutar tombol ke arah dry. Kalimat saran. 1. Sebaiknya harus memisahkan pakaian yang mudah lelah. 2. Sebaiknya pastikan tidak ada satupun pakaian yang luntur. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2, pekerjaannya bagus sekali. Sudah bisa membedakan kalimat perintah dan juga kalimat saran dalam tugas yang mereka kerjakan. Selanjutnya kelompok 3. Silakan Mona. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan membahas jenis kalimat dalam teks prosedur cara memakai Zoom meeting. Kalimat perintah 1. Buka aplikasi Zoom, masukkan alamat email. Kalimat saran. Sebaiknya nama depan dan nama belakang yang ingin ditampilkan. 2. Masukkan paspor yang ingin digunakan. Apabila sudah punya akun, kamu bisa memilih signing tinggal. Isi kolom email dan nama. Masukkan alamat email dan paspor. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan buat kita. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi hasilnya kelompok 1 tadi pada saat mempresentasikan itu tadi kurang maksimal. Kelompok 1 itu mempresentasikannya secara umum, tidak menentukan mana kalimat perintah dan mana kalimat saran. Sedangkan kelompok 2 tadi dia sudah bisa membedakan kalimat perintah dan juga kalimat saran. Kelompok 2 sama halnya juga dengan kelompok 3, bisa membedakan kalimat perintah dan juga kalimat saran untuk teks prosedur yang Ibu sudah berikan di dalam LKPD dari masing-masing kelompok. Jadi masih ada tugas di sini yang Ibu belum berikan kepada kalian, yaitu keterangan bicara, terus keterangan alat dan kata konjungsi yang ada di dalam LKPD itu. Oke. Terima kasih karena kalian sudah mempresentasikannya dengan bagus. Jadi Ibu rasa untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Apakah sudah bisa memahami materi yang Ibu jelaskan? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, karena kalian sudah bisa memahami, jadi siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini atau memberikan kesimpulan dari pertemuan yang kedua ini? Siapa yang bisa? Saya. Oke, silakan berdiri. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah penggunaan bahasa dalam teks prosedur adalah 1. Penggunaan kalimat perintah. 2. Penggunaan kalimat saran. 3. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan.
Kalimat saran adalah berisi mengenai opini atau pendapat. Keterangan cara adalah memberi informasi tentang cara. Keterangan alat adalah menjelaskan tentang alat yang digunakan. Oke, terima kasih sudah memberikan. Terima kasih untuk Nina yang sudah memberikan kesimpulan pada kegiatan kita hari ini. Oke, luar biasa Nina ya. Jadi karena Nina sudah memberikan kesimpulan, jadi saya rasa untuk pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sekian atau sampai di sini. Ibu punya pekerjaan rumah atau tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Jadi tugasnya itu cari satu contoh teks prosedur yang ada di internet. Lalu setelah kalian dapat, kalian tentukan keterangan cara, keterangan alat, dan juga kata konjungsi yang ada dalam contoh teks prosedur tersebut. Caranya itu baca dulu atau cari dulu di Google teks prosedurnya. Setelah dapat baca, lalu kalian tentukan mana yang dimaksudkan dengan keterangan cara, keterangan alat, dan juga kata konjungsinya. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, jadi untuk hari ini sekian saja dulu, sampai di sini dulu. Karena tadi di awal kita lalui kegiatan kita dengan berdoa, untuk penutupnya juga kita berdoa. Ayo kelas, kita berdoa. Silakan berdiri dan ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa dan menyembah Tuhan. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat. Baik, terima kasih. Untuk hari ini sekian dulu. Jangan lupa sampai di rumah belajar dan siap-siap untuk mengikuti kegiatan pada minggu depan, yaitu tentang menyimpulkan teks prosedur. Jadi buka kembali materi yang sudah dipelajari hari ini. Oke, cukup sekian dan silakan istirahat. Siap.